hal yang sangat lumrah untuk mobil-mobil Eropa karena spare partnya juga susah, jadi bongkarnya harus benar-benar hati-hati. Pasti di sini ada yang mati satu sih. Kalian bisa hemat puluhan juta rupiah. Oke, selamat siang guys. Balik lagi di channel YouTube SPD Speedometer dengan saya Putra. Nah, jadi hari ini di SPD Jogja kita kedatangan mobil customer. Ini mobil Mercy. Tipenya itu S350 dengan kendala di panel speedometer, head unit, kemudian di headrestnya kanan kiri itu terjadi sunburn. Dan ini hal yang sangat lumrah untuk mobil-mobil Eropa karena ya di Eropa dengan di Indonesia ini cuacanya udah beda. Jadi biasanya masalahnya itu terjadi karena mobil sering kejemur di luar atau usia kendaraan juga bisa jadi penyebabnya. Sekarang langsung aja kita cek kondisinya seperti apa. Oke, sekarang coba kita lihat di bagian headrestnya dulu guys. Ini di bagian headrestnya sudah kita bongkar semuanya dengan teknisi dari SPD. Ini ada dua orang, Mas Farel dan Mas Dwi. Jadi posisi headrest sudah kebongkar. Sekarang coba kita cek di bagian speedometer dan head unitnya guys. Lumayan agak tricky kalau di mobil-mobil Eropa guys. Terutama di bagian wood panelnya ini sangat-sangat rapuh sebenarnya kalau mobil-mobil Eropa, jadi spare partnya juga susah, jadi bongkarnya harus benar-benar hati-hati guys. Kebetulan kami sudah menangani mobil Eropa seperti Mercy ini sudah lumayan banyak. Proses kerumitan bongkar pasangnya juga beda-beda, treatmentnya sama, untuk servisnya juga beda-beda. Jadi kita coba langsung lihat di proses servisnya aja di ruangan teknisi elektro. Oke, sekarang kita udah berada di ruangan teknisi elektro di SPD Jogja. Nah, ini saya bakal menunjukkan satu headrest. Ini kita udah bongkar. Kondisinya seperti ini guys. Ini kalau kita raba di bagian layarnya ini udah bertekstur ya, agak-agak kasar gitu. Jadi ini kondisi LCD-nya normal karena tadi dicek nyala semua, hanya ini layarnya sunburn guys. Jadi lapisannya ini yang harus kita ganti. Nah, sekarang saya udah bersama dengan salah satu teknisi elektro di SPD Jogja, ini dengan Mas Ido Junior. Saat ini proses pembongkarannya gimana Mas Ido? Oke, untuk di Mercy sendiri itu ada beberapa yang krusial. Jadi dari layarnya ini kan kalau untuk Mercy sendiri itu nggak ada pelindungnya kaca atau akrilik. Di sini tuh langsung bisa disentuh di bagian layarnya. Nah, ini kalau sunburn atau terlalu parah bisa sampai dead pixel di bagian layarnya. Terus untuk di bagian fleksibel juga bisa rapuh, fleksibel bagian belakangnya ini. Kalau udah usia atau terlalu getas, kurangnya perawatan, ini juga bisa jadi matinya layar. Mungkin kalau di fleksibelnya ini sangat riskan ya Mas kalau untuk proses pembongkaran itu. Ya, sangat riskan karena fleksibelnya sendiri itu tipis dan berlayar-layar ya. Jadi di sini tuh berlayar-layar dan ini tuh nyambung satu LCD nih, satu LCD full. Jadi kalau misalnya ada tembong apapun, ya kemungkinan besar dari fleksibelnya ini atau dari LCD-nya ini. Kalau jalur fleksibelnya ada yang mati satu gimana? Pasti di sini ada yang mati satu sih, nggak satu pixel tapi langsung satu blok gitu. Jadi antara satu kotak gitu atau satu huruf atau satu angka gitu biasanya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya guys, karena benar kalau mobil Eropa itu treatmentnya ada khusus, beda dengan mobil-mobil Jepang. Walaupun sebenarnya penyakit di mobil Jepang pun ada yang sama juga, cuman lebih riskan, untuk errornya itu jauh lebih tinggi, jadi resikonya jauh lebih tinggi. Nah, di SPD Jogja selain mobil sebenarnya kita juga bisa mengerjakan motor guys, cuman kalau di motor itu kita ada brand sendiri namanya GRS Speedometer, dan di sini ada Mas Boril, ini sedang pengerjaan Vario 150 LED new. Ini kalau boleh tahu kendalanya atau apa yang dikerjakan Mas di sini? Untuk Vario ini dia upgrade LCD ke LCD dark mode sama sekalian pasang untuk RPM LED. Jadi di atas LCD kayak gini dia ada buat nunjukin berapa RPM-nya. Jadi nanti bisa tahu nih RPM-nya berapa nih. Terus
maksimalnya seberapa. Nanti kalau udah maksimal, dia ada kayak alarm seperti itu. Jadi ini produk custom sekalian upgrade. Layarnya sudah kita ganti LCD, pakai LCD dark mode. Kemudian panel speedonya juga udah kita custom. Semua sudah by aplikasi guys. Kalau kita kasih tunjuk Mas Haril aplikasi. Oke, jadi untuk aplikasinya ini kita develop sendiri guys. Jadi biar kalian lebih tahu lagi, mungkin Mas Haril bisa menunjukkan untuk aplikasinya. Ya, jadi aplikasinya nanti untuk tampilannya seperti ini. Ini bisa diatur ya untuk tingkat kecerahannya. Di bagian sini bisa diterangin, nanti langsung kita simpan. Oke, dia jadi terang. Terus kalau misal kurang terang, bisa kita mentokin lagi. Oke, ini untuk maksimalnya. Bila ini terlalu terang nih, kalau malam biasanya kan kalau malam lebih terang kan, itu bisa kita redupin. Oke, coba kita ganti warna. Ini ada beberapa pilihan warna. Misal pink, kita set, kita simpan jadi warna pink seperti itu. Bisa juga kalau misal suka yang rainbow, bisa juga kita ganti ke rainbow. Nah, jadi bila nanti RPM-nya naik ya jadi warnanya RGB seperti itu. Nah, untuk limitnya kita bisa nanti kita taruh di sini. Dia ada angkanya, nanti kita coba di angka misal 10.000 nih, 10.000 RPM kita naikkan, nanti di angka 10.000 RPM dia akan bling seperti ini. Oke, siap. Terima kasih Mas Haril informasinya. Jadi buat teman-teman yang mau custom speedometer Vario dari GRS Speedometer, bisa langsung ke SPD Jogja, SPD Jakarta, dan SPD Bandung. Jadi semua itu cabang resmi dari SPD Speedometer dan cabang resmi dari GRS Speedometer. Oke, jadi setelah semua proses terlewati, kalian bisa cek untuk hasil servisnya. 4 layar mulai dari speedometer, kemudian head unit, sama kedua headrest di kanan kiri. Kalian bisa cek sendiri hasilnya seperti ini. Jadi bisa kembali normal seperti semula dan kalian bisa hemat sampai puluhan juta guys. Jadi buat teman-teman semua, buat bapak-bapak, om-om, atau mas-mas yang masih muda-muda ini yang udah memiliki mobil Mercy dengan masalah yang sama, bisa langsung aja datang ke SPD Speedometer yang ada di Jogja, Jakarta, dan Bandung. Kalian bisa hemat puluhan juta rupiah. Dan nantikan konten berikutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe juga, dan nantikan video-video yang lebih gokil lagi. Atau kita kasih tutorial video yang lain untuk pembongkaran speedometer atau membahas tentang mobil modifikasi, custom service, dan lain-lain. Terima kasih.